Hari ini di daerahku ada 5 orang yang meninggal dunia dan mereka akan diupacarakan sekaligus di hari itu. Ada yang ditanam dan juga ada yang dibakar. Dan yang satunya itu menggunakan yang namanya wadah dan diangkat oleh banyak orang. Dan kejadian ini itu langka banget, soalnya aku berhasil merekam semuanya di hari itu juga. Kalian bisa lihat hampir segala penjuru ada orang meninggal ya. Di sebelah sana. Pokoknya, woi, hari ini agak sedikit merinding sih. Jadi ceritanya begini, salah satu keluarga besarku itu ada yang meninggal dunia atas nama Nyoman Yasa, dimana almarhum ini lahir pada tanggal 5 bulan 6 tahun 59. Dan almarhum ini akan diupacarakan mekingsan di geni, atau bahasa lainnya adalah hanya dibakar saja tapi belum ngaben. Dan almarhum ini akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan desa Sangsit pada jam 10 pagi. Baik, sehat terus. Dan inilah persiapan yang dilakukan sebelum almarhum itu dibawa ke kuburan, yang pastinya sekegong yang sudah ada di rumah almarhum. No. Tadi rencananya mau jam 8 mau dimandikan, karena pemangkunya belum datang. Akhirnya sekarang jam 8.52 baru pemangkunya datang dan baru dimulai proses upacaranya. Dan ini adalah ibu dari almarhum, dimana yang meninggal itu anaknya yang nomor 3. Karena semua sudah datang, akhirnya upacara pun dimulai. Dimana upacara di rumah itu biasanya almarhum itu dibersihkan terlebih dahulu, dikasih pakaian, diberi sandal dan lain sebagainya. Dan semua keluarga dari pihak almarhum pun menyaksikan detik-detik terakhir almarhum itu dibawa ke kuburan. Fokus dengan berkajian. Hati sini dah berjalan bersihkan mulai. Dapatkan bermati. Berapa orang yang meninggal hari ini yang diupacarakan? Di dalam Sitrikaji ada 3 orang. Ada 3 orang. Ya. Kalau keluar ada? Keluar ada 3 orang. Di 1. Semua pihak dari keluarga almarhum pun memberikan doa terbaik kepada almarhum. Dan almarhum itu menggunakan yang namanya kain yang berwarna putih dan ada tulisan aksara Bali. Kebanyakan masyarakat biasa itu tidak ada yang mengerti apa maksud dari tulisan aksara Bali itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengartikan tulisan aksara Bali itu, seperti Jero Mangku, Ide Pedanda dan yang lainnya. Gong udah dibawa, itu artinya persiapan mau berangkat. Semoga tenang di alam sana. Siap. Dan almarhum ini akan dibawa di kuburan yang ada di sebelah selatan yang ada di desa Sangsit. Jadi di Sangsit itu ada 2 kuburan, kuburan di sebelah selatan dan kuburan di sebelah utara. Oke, jarak yang ditempuh dari rumah almarhum mau menuju ke kuburan itu kalau kita jalan kaki itu akan memakan waktu sekitaran 15-20 menitan ya. Kita akan menuju yang namanya perempatan Pasar Desa Sangsit, di mana di depan saya ini juga ada wadah, guys. Kayaknya sih ngaben ya. Kalian bisa lihat hampir segala penjuru ada orang meninggal ya. Di sebelah sana. Pokoknya, woi, hari ini agak sedikit merinding sih. Untuk almarhum yang datang dari sebelah selatan dan mau menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara, kalau kita lihat dari segi petinya, kayaknya almarhum ini akan diupacarakan di kubur. Dan tidak tahu kenapa di momen itu tiba-tiba aja ambulan datang dari arah timur. Dan almarhum Nyoman Yasa pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Untuk almarhum yang menggunakan wadah itu adalah almarhum Made Sutami, dimana almarhum Made Sutami ini akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara. Untuk upacara ngaben yang menggunakan wadah, apalagi ngabennya secara pribadi, itu mengeluarkan biaya yang lumayan besar daripada dikubur maupun dibakar secara biasa. Dan kita bisa lihat perbedaannya di kubur maupun dibakar secara biasa. Kalau sampai di perempatan Pasar Desa Sangsit itu langsung menuju ke kuburannya. Tapi beda ceritanya kalau ngaben menggunakan wadah, dimana kalau ngaben menggunakan wadah, kalau ketemu perempatan Pasar Desa Sangsit itu harus mengelilingi perempatannya sebanyak 3 kali. Dan almarhum pun dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara. Dan saatnya saya balik lagi ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Dan di sini juga ada yang meninggal baru aja dijalankan. Dan saya bersama subscribernya Boye.
Dan ini adalah almarhum dari Wayan Rumingin, di mana almarhum ini akan dibakar juga hari ini. Gimana kabarnya, Bli? Ya, baik-baik aja. Baik aja. Oke guys, untuk kuburan yang ada di sebelah selatan ada 3 almarhum yang mau diupacarakan, yang satunya dikubur, yang 2-nya dibakar. Mau nanya, ini yang meninggal siapa ya? Almarhum siapa ya? Made Lastri. Made Lastri. Selanjutnya, tukang bakar jenazah itu menyiapkan dirinya untuk melakukan tugasnya, sedangkan yang lainnya itu istirahat dan makan di kuburan. Wah, bemanasi nih. Bemanasi, be. Tenang, Bang. Tenang. Udah mana sih? Angwa bersih deh, pada pagi. Jadi liu be ya kan. Wayan Rumingin, sekeluarga tidak natural semua mana. Sampai kali tidak nasi jere, sesudah Bang Dani Tan Hari Puniti boleh kena dan becek dan sekian kesarangan ide sang dewasa melatur tidak nunase yang kesempatan sarang sami sabtu presiden nyarengin tidak menduai meme Puniti ke Citra boleh bisa tidak natural semua mana. Perasaan rambut kita sama ini. Rambut kita sama, guys. Dari upacara ini saya mendapatkan informasi dan sedikit pembelajaran. Jika ada jenazah yang meninggal menggunakan yang namanya freezer untuk mendinginkan tubuhnya, alangkah baiknya 8 jam atau 10 jam sebelum dimandikan itu freezernya dimatikan. Ini dimaksudkan agar nanti proses pembakaran di kuburan itu tidak memakan waktu yang agak lama. Soalnya kalau lupa dimatikan itu jenazahnya akan membeku. Sekarang udah jam 1:30 ya, almarhum masih dibakar sama kongkong. Tadi berapa gas habisnya, Bli? Perkiraan berapa gas tadi habisnya? 14 gas. Dan akhirnya almarhum selesai diabukan. Untuk upacara selanjutnya itu kita akan menuju ke pantai untuk melakukan yang nama pembersihan, dan setelah itu menuju lagi balik ke Prajapati. Jadi pada endingnya semuanya akan ke sini.